Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan presentasi makalah yang berjudul Lingkungan dan Infrastruktur Bisnis Digital. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Yang saya hormati Ibu Epi Sukma MAK selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum kita menuju sesi pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizal selaku moderator, Anugrah Ilham selaku pemateri pertama, Elsya Restalina selaku pemateri kedua, Dewi Ratri Supiana selaku pemateri ketiga, Risdayantika selaku pemateri keempat, dan Muhammad Paturaman selaku pemateri kelima. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita menuju sesi pemaparan materi. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Adapun materi pertama yaitu lingkungan bisnis digital. Lingkungan bisnis digital adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi ataupun perusahaan. Lingkungan bisnis memiliki ketergantungan yang kuat dengan kondisi ekonomi, industri, dan kepentingan dalam anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena lingkungan itulah, keputusan bisnis banyak dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Mungkin itu saja, saya serahkan kepada pemateri kedua. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang termasuk dalam lingkungan bisnis digital, yaitu yang pertama pesaing. Pesaing atau kompetitor merupakan pelaku usaha dari pasar lain yang memberikan penawaran yang sama serta menargetkan kelompok sasaran yang serupa. Yang kedua, pemasok. Pemasok atau supplier adalah segala kebutuhan yang mencakup semua pihak yang menyuplai berbagai barang maupun jasa yang diperlukan dalam bisnis dalam melakukan operasinya. Yang ketiga, ada media. Media adalah salah satu hal yang sangat penting dalam membangun sebuah bisnis digital, karena media merupakan wadah yang digunakan untuk mempromosikan atau memasarkan penawaran produk kepada pembeli. Yang keempat, pelanggan. Pelanggan merupakan sasaran kelompok maupun individu dalam berbisnis. Yang kelima, ada pemerintah. Dalam lingkungan bisnis digital, aspek pemerintah sendiri merupakan hal yang penting, karena dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, sekiranya dapat mendorong berbagai pelaku bisnis digital menjadi lebih baik dan maju. Yang keenam, kondisi pasar. Di dalam lingkungan bisnis digital, terdapat strategi penting dalam menjalankan bisnis digital, yaitu mengetahui kondisi pasar. Pasar digital merupakan salah satu bentuk usaha untuk mempromosikan sebuah merek maupun produk dengan menggunakan media digital agar lebih mudah menjangkau pembeli secara cepat dan tepat. Yang ketujuh, ada kondisi ekonomi. Untuk menjalankan bisnis digital, pentingnya untuk mengetahui lingkungan maupun bagaimana kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Mengapa demikian? Karena kondisi ekonomi akan sangat mempengaruhi pada daya beli atau pembelanjaan dari konsumen. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Elsya, yaitu poin ke-8, teknologi investor-investor merupakan individu maupun sekelompok orang yang memberikan penanaman modal atau investasi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dan meningkatkan jumlah imbal hasil. Selanjutnya, poin ke-9, tren-tren merupakan gaya atau kecenderungan dalam berbagai hal tertentu yang sedang banyak dibicarakan dalam lingkungan bisnis digital. Tren sangat berpengaruh terutama dalam meningkatkan penjualan. Dan poin terakhir yaitu pihak lain di luar perusahaan eksternal. Manajemen merupakan strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan serta menjaga hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu infrastruktur digital preneur. Infrastruktur digital sendiri sering dimaknai sebagai sebuah fondasi yang berfungsi untuk mendukung suatu sistem komputasi. Namun, lebih dari itu, pembangunan digital infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk
memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan ekonomi digital. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dewi, yaitu infrastruktur terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, technical business infrastruktur. Yang pertama hardware, kedua software, ketiga teknologi komunikasi, keempat data, dan terakhir yaitu aplikasi utama. Selanjutnya ada human business infrastruktur. Yang pertama keahlian, yang kedua pengalaman, 3 kompetisi, 4 komitmen, 5 nilai dan norma, dan terakhir ada pengetahuan. Saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya, hosting provider. Selama internet masih ada di dunia ini, bisnis digital akan terus langgeng. Nah, berhubung layanan yang akan Anda berikan berupa server, hosting, maka peluang masih terbuka sangat luas karena hosting pasti dibutuhkan bisnis digital untuk membangun website, web app, dan apalagi modal bisnis digital dengan modal langganan, jadi pemasukannya pun rutin. Oke, baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Jika masih ada yang belum dimengerti, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, zikir fikir amal soleh, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.